Kegiatan entrepreneur sukseskan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Bermain adalah kebutuhan pokok anak usia dini. Dengan bermain, anak akan belajar banyak hal dengan suasana yang bahagia. Setiap anak adalah unik. Mereka memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tidak hanya kemampuan membaca, menulis, menghitung. Lebih penting dari itu adalah anak-anak dapat berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan sederhana yang mereka hadapi sehari-hari. Perencanaan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyenangkan serta adanya kolaborasi dan budaya reflektif, semua pihak adalah kunci sukses mewujudkan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevi Erlianti, pendidik dari TK Hang Tuah 11 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dalam mewujudkan transisi PAUD SD yang menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan entrepreneur. Adapun kondisi yang membuat saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tema entrepreneur adalah yang pertama, tantangan bagaimana memenuhi keterampilan anak di era revolusi industri 4.0 terkait dengan minat, bakat, potensi anak sesuai kodrat dan zamannya. Dan yang kedua, kebijakan pemerintah yang terkait tentang transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ketiga, harapan orang tua terkait keterampilan anak saat lulus taman kanak-kanak. Harapan saya ketika nanti anak saya lulus dari TK Hang Tuah 11 Surabaya, dia bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, enjoy dalam sosialisasi dan proses belajarnya. Dan juga menjadi anak yang berkembang baik, terus optimal, bersosialisasi dengan teman-temannya di tingkat lebih baik lagi, dan tetap jadi anak yang bahagia untuk menggapai cita-citanya. Terima kasih. Dalam mewujudkan transisi PAUD SD yang menyenangkan, ada beberapa kendala yang saya hadapi, diantaranya yang pertama, paradigma lama orang tua yang menginginkan pembelajaran calistung dengan media buku dan pensil. Dan yang kedua, terbatasnya pendanaan di sekolah. Dan yang ketiga, keragaman karakteristik dan gaya belajar anak. Dan yang keempat, kemampuan awal anak terkait entrepreneur. Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang saya lakukan adalah 1. Melakukan telaah terhadap hasil fingerprint untuk mengetahui gaya belajar serta kemampuan yang dominan dari multiple intelijensi anak. 2. Melakukan inventarisasi aset baik dalam sarana prasarana maupun SDM yang ada. Dalam hasil ini, saya menjalin kolaborasi dengan orang tua yang menjadi pengusaha, serta saya juga berkolaborasi bersama mahasiswa stikes dan anggota tidur dalam TNI AL di RSPAL Dr. Ramelan. Dan yang ketiga, saya menyusun modul rencana pembelajaran dengan capaian pembelajaran dan alur pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran nilai agama, budi pekerti, jati diri, literasi, STEM. Nilai agama, budi pekerti. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak. Jati diri. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, dan rasa bangga sebagai anak Indonesia berlandaskan Pancasila. Anak menggunakan fungsi gerak motorik kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek dari lingkungan sekitar. Literasi.
Anak mengenal dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta percakapan. Anak menunjukkan minat dan kebenaran dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca dan pramenulis. Pada capaian STEM, anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, alur tujuan di pembelajaran ini adalah minggu pertama, gerbang tema dengan melakukan jejak pendapat. Anak dapat membuat kreativitas membuat celengan. Anak terbiasa berbagi praktik baik. Minggu kedua, anak terbiasa menabung. Anak mengetahui berbagai macam kegiatan entrepreneur. Minggu ketiga, anak mampu memilih dan menentukan ide bisnisnya. Anak mampu berpikir kritis cara memasarkan hasil karyanya. Minggu keempat, anak dapat bekerja sama dan merealisasikan ide bisnisnya. Sedangkan tujuan kegiatan pembelajaran adalah anak dapat memahami apa itu entrepreneur, anak terbiasa hidup hemat, anak mengenal macam-macam pebisnis dan wirausaha, anak mampu mengambil keputusan, anak mengenal literasi keuangan sederhana, anak dapat mengenal kata sederhana dalam tema entrepreneur, anak dapat bekerja sama dan terbiasa berbagi, anak memiliki jiwa pebisnis sejak dini. Berikut adalah video implementasi pembelajaran entrepreneur. Selamat menyaksikan. Di minggu pertama pembelajaran, anak-anak diajak masuk pada gerbang tema entrepreneur. Gerbang tema bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal anak terkait dengan tema. Bapak sudah mau menjual bakso, donat, dan es kukur. Nah, kalau menjadi pembisnis atau penjual, mau jual apa? Apa? Es coklat. Nah, ditulis ya Mbak Zaira ya. Di minggu pertama, anak-anak juga diajak membuat kreasi celengan. Celengan ini akan digunakan untuk melakukan pembiasaan menabung modal usaha. Setelah membuat kreasi celengan, anak-anak diminta melakukan kegiatan berbagi praktik baik bagaimana cara membuat celengan kepada kelompok yang lainnya. Nah, cara membuatnya pakai apa itu? Ini apa ini? Terus, lalu aku Minggu kedua, menabung uang modal. Selama 10 hari, dalam kegiatan ini anak-anak akan melakukan menabung di hari 1 saat menabung modal. Pada minggu ini, anak dikenalkan pada berbagai macam kegiatan entrepreneur berdasarkan diferensiasi konten melalui kegiatan dalam melihat video, ada yang tahu lagi? berkolaborasi bersama narasumber orang tua, murid dengan latar belakang pengusaha, membuat es lidah buaya, lalu selanjutnya anak melakukan kegiatan dengan orang tua murid, pengusaha sinom. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu berkolaborasi dengan Bu Siti Aminah, pengusaha kerang di Kenjeran, dengan kerajinan kerang. Anak bisa mencoba dengan menghias figura menggunakan kerang. Setelah itu, hasil bisa dibawa pulang. Kegiatan belajar minggu ketiga. Mencoba membuat ide dagangan melalui pembelajaran diferensiasi produk. Yang pertama, anak-anak membuat getuk fantasi. Anak-anak mencoba secara langsung pembuatan getuk mulai dari menghaluskan singkong hingga membentuknya menjadi getuk fantasi. Produk kedua, anak-anak membuat kue Nagasari. Ya, ambil. Ya. Ya, taruh bawah. Ya. Taruh bawah sini. Yang banyak Vio. Ayo yang
Yang ketiga, anak-anak mencoba menjadi pedagang rujak cingur bersama orang tua yang disaksikan langsung oleh Ketua Umum Yayasan Hang Tua, Bapak Dr. Dani Ahdani, SSOS, SE, MAP. Yang keempat, anak-anak mencoba membuat ide dagangan es kulkul yang berbahan dasar buah semangka, anggur, dan stroberi dengan topping coklat, Oreo, dan misis. Dengan demikian, anak-anak belajar untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihan. Yang kelima, anak-anak mencoba ide dagangan kreasi roti sandwich. Selain itu, anak-anak juga belajar bertanggung jawab dengan mengembangkan life skill mencuci piring. Selanjutnya, diferensiasi proses dilakukan pada saat anak menawarkan dagangannya. Bagi anak dengan gaya belajar visual, anak belajar menawarkan dagangannya melalui pembuatan poster. Sedangkan untuk anak-anak dengan gaya belajar auditory kinestetik, anak belajar menawarkan dagangannya secara langsung melalui promosi dagangan. Pada minggu ini juga dilakukan penghitungan tabungan uang modal usaha. Kumpulkan modal dalam waktu 10 hari. Waktunya kita akan menghitung modal kita untuk bisnis kita masing-masing. Sekarang kita hitung. Iya, berapa? 6 tambah 2 berapa? Ini 6 ditambah 2 berapa? 8.000 tadi nih. 8.000 ditambah 2.000. 10.000. Ini 10.000 tambah 5. Berapa? Iya, 15.000. Minggu keempat, saatnya pelaksanaan basar dalam rangka realisasi ide dagangan. Pada kesempatan ini, anak dan orang tua berkolaborasi merealisasikan ide dagangan dalam basar Ramadan. Teman-teman, halo teman-teman. Hari ini jualanku lancar loh. Mari kita hitung uangnya. Dan selanjutnya anak diminta menghitung hasil uang dagangan. Bersama orang tua di rumah dan anak. Diajarkan berinfak dari sebagian uang laba. Pada proses pembelajaran ini, kami juga selalu melakukan refleksi bersama anak. Tiffany, perasaannya hari ini seperti apa Mbak Tiffany? Senang. Mbak Tiffany, apa yang Mbak Tiffany ketahui tentang entrepreneur? Ingin menjadi pembisnis apa? Ingin menjadi pembisnis baju. Jadi Mbak Tiffany menjual pakaian, baju gitu ya? Oke. Selain bersama anak, refleksi hasil belajar juga dilakukan oleh orang tua. Seperti ini hasil refleksi bersama orang tua. Assalamualaikum Mama, perkenalkan kami dari wali murid TK Hang Tua 11. Di TK Hang Tua 11 banyak sekali kegiatannya anak-anak, salah satunya yaitu Basar Ramadan. Di mana di Basar Ramadan itu kita membudidayakan anak-anak untuk belajar cara membuat makanan sendiri. Kemudian kita jual sendiri. Dan dampaknya bagi anak-anak, dia senang sekali, malah ingin sekali membuat makanan baru lagi. Bagaimana sih Mah kita membuat telur gulung? Ayo Mah, kita bikin lagi Mah, biar bisa kita jual lagi. Selalu mereka bersemangat untuk membuat karya sendiri agar bisa dijual sendiri. Ajarkan kepada anak-anak, salah satunya adalah tema entrepreneur ya, untuk mengajarkan anak mempunyai jiwa bisnis. Nah, salah satu kegiatan yang mengakomodir tema itu adalah basar ya di bulan Ramadan. Di basar itu secara tidak langsung anak-anak sudah menerapkan bagaimana anak-anak mewujudkan pelajaran membaca, menulis, berhitung, dan
public speaking ya, berkomunikasi. Kemudian juga menuntut kreativitas, bagaimana bisa menarik konsumen untuk bisa mengunjungi standnya. Dengan dampak yang muncul dari kegiatan ini adalah 1. Anak terbiasa hidup hemat dengan menabung. 2. Anak terbiasa berinfak. 3. Anak memahami nominal uang atau literasi keuangan sederhana. 4. Anak senang berbisnis. 5. Orang tua dan masyarakat lebih peduli dengan pembelajaran anak. Sekian praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada tema entrepreneur di TK Hang Tua 11 Surabaya. Semoga karya ini menginspirasi, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan mutu pendidikan khususnya di lembaga kami. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Sukseskan transisi PAUD SD yang menyenangkan. Kami keluarga besar TK Hang Tua 11 Surabaya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 Yayasan Hang Tua. Semoga sukses dan jaya. Keberadaan kami mencerdaskan Anda.